Beneran harus digunting di tengah-tengah gini ya. Jadi warga itu disuruh motong uang mereka menjadi dua bagian. Kalian pasti kaget seberapa parah inflasi yang pernah Indonesia alami. Di video ini gue juga bakal kasih fakta bahwa uang yang kalian simpan itu bukan ternyata uang kalian. Karena bisa diambil kapanpun pemerintah itu mau atau bank sentral mau. Dan ini sudah terjadi dari sejarah Indonesia, bahkan sudah 3 kali. Di tahun 1950, Indonesia itu baru aja keluar dari masa kemerdekaan. Tapi ekonomi negaranya itu udah kayak bom waktu pada saat itu. Uang zaman Belanda sama zaman Jepang itu masih beredar pada saat itu. Ditambah lagi dengan cetakan baru oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Namanya Ori, uang Republik Indonesia. Itu masih ejaan zaman Belanda dulu. Uangnya tuh makin numpuk tapi barang makin langka. Jadi pada saat itu rakyat itu mulai hilang kepercayaan terhadap nilai uang itu sendiri. Menteri Keuangan pada saat itu yang namanya Syarifudin Prawira akhirnya mengumumkan kebijakan paling ekstrim menurut gua dalam sejarah ekonomi Indonesia. Kebijakan itu dikenal sebagai gunting Syarifudin. Semua uang kertas di atas 5 rupiah itu harus digunting setengahnya. Jadi beneran harus digunting di tengah-tengah gini ya. Jadi warga itu disuruh motong uang mereka menjadi dua bagian, sisi kanan sama sisi kiri. Jadi kalau kalian punya uang 5.000 rupiah terus dipotong setengah itu jadi 2.500. Lalu potongan kanannya gimana, Rip? Ya bener, jadi 2.500 juga. Tapi gak bisa dipakai sama sekali karena ini berubah menjadi pinjaman paksa dalam bentuk surat utang negara. Bunganya tuh kecil banget, cuman 3% per tahun. Tapi yang lebih sadis tuh adalah surat utang ini baru bisa dicairin 40 tahun kemudian. Gua kasih contoh, misal kalian tuh nabung 1.000 rupiah dalam waktu 1 tahun. Terus harga beras tuh 100 perak per liter. Tapi gara-gara digunting, kalian cuman punya uang 500 perak buat beli beras 5 liter. Sisanya gimana? Kalian pegang potongan yang sebelah kanan tuh, lalu bawa ke kantor pos, terus ditukar jadi surat utang negara atau obligasi negara. Bunganya tuh kecil banget, cuman 3% per tahun. Dan itu tuh baru bisa dicairin 40 tahun kemudian. Jadi uang kalian tuh baru bisa cair pada tahun 1990. Jika kalian waktu itu umurnya 50, berarti baru bisa cair pas waktu umur 90. Yang lebih parahnya lagi adalah menggunakan uang sebelah kanan itu ilegal, dan penjual punya hak untuk menolaknya. Jika kalian maksa pakai uang yang sebelah kanan untuk transaksi, itu disebut tindakan kriminal. Efeknya tuh luar biasa, rakyat kecil jadi korban utamanya. Banyak yang buta huruf, banyak yang gak sempet cairin utangnya karena suratnya hilang, atau keburu meninggal, atau gak dapet informasi apapun. Gunting Syarifudin menurut gue jadi langkah yang kejam banget, yang terpaksa diambil tapi buat selamatin ekonomi. Tapi trauma yang ditinggalin itu masih membekas beberapa puluh tahun kemudian. Kepercayaan rakyat kepada rupiah ini mulai goyah pada saat itu, dan kebijakan pemerintah ini mulai dipertanyakan, dan juga banyak yang protes pada saat itu. Ini baru sejarah yang pertama. Karena videonya menurut gua terlalu panjang, lanjut sejarah yang kedua di part 2.